Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW menyelesaikan persoalan dalam kehidupannya, yaitu dengan sholat. Wa idza hadakum bil amri faraqatin min ghairil fardhah. Bila kamu punya problem, punya masalah, maka sholatlah 2 rakaat di luar sholat wajib. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah itu kalau punya problem larinya kemana? Ke sholat, bukan ke warkop. Kok pada ketawa semua? Rupanya ngalamin nih. Enak ngobrol di warkop kalau punya masalah. Enggak. Wa idza ahadakum bil amri faraqatain min ghairil fardhah. Bila Rasulullah punya masalah, datang ke sholat 2 rakaat. Jadi jamaah singkatnya, Rasulullah itu menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Menyelesaikan masalah dengan sholat. Persis sama dengan umatnya. Umatnya sama sholat bermasalah. Hah? Ya enggak? Umatnya sama sholat bermasalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, wis dhuhur maneh. Gak keliru ta muadzine. Muadzine disalahno pisan. Itu menunjukkan bahwa jamaah ya kan masih punya problem dengan sholatnya. Padahal jamaah sekalian, amal yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Sholat. Dalam hadis, kalau sholatnya diterima, maka seluruh amal ibadahnya terima. Kalau sholatnya ditolak, seluruh amal ibadahnya ditolak. Selesai, titik. Udah titik, nggak ada lainnya. Makanya di Al-Quran, sering kali kita baca di dalam doa iftitah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semuanya. Kenapa sholat dulu? Harusnya kan hidup dulu. Bagaimana bisa sholat kalau nggak hidup? Harusnya kan innatu hayat, ya kan? Kemudian wanusuki, kemudian sholati, wa mamati, baru mati. Jadi ibadah, hidup, ibadah yang umum, sholat yang khusus, baru mati. Apa sebabnya sholat lebih dulu? Udah bisa ditebak. Kenapa? Kalau sholat yang diterima, seluruh amal ibadah yang lain diterima. Terima semua. Ya kan? Hidupnya diterima. Makanya dalam hadis, sahabat mengatakan, kalau engkau ingin memperbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Coba. Kalau ingin memperbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Perbaiki dulu sholatmu. Kenapa? Loh ini fatal. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di Mekah, di Ka'bah, perintah Allah, Ibrahim, kembali kau ke Palestina. Enggak aiu papipu, lagi jalan sama istrinya dan anaknya, balik belakang. Enggak pamitan nanti nangis nanti istrinya, Hajar, Ibu Hajar, pamit. Begitu pamit, kemana kau Nabi Allah? Diam. Kemana kau? Diam. Kemana? Perintah Allah? Iya. Baru doakan. Apa? Ya kan? Menjadikan mereka supaya ingat sama sholat, menegakkan sholat. Jadi yang ingat pertama kali apa? Sholatnya. Nah, baik jamaah sekalian. Muncul pertanyaan. Jujur jamaah, saya ingin tanya. Jujur ya. Bapak Ibu, sudah berapa yang tua-tua nih? Yang 40 ke atas, atau 30 ke atas, yang sudah balik. Sudah berapa juta rakaat yang dihabiskan? Banyak nggak rakaatnya? Banyak. Pertanyaan saya, sudah tahu belum apa yang dibaca artinya? Loh, ngeri nggak?
Tahu nggak artinya apa? Robbik firli artinya apa? Warhamni artinya apa? Wazburni artinya apa? Warfa'ni artinya apa? Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Gak ngerti Ustaz. Yang penting sami Allahu liman hamidah. Oh ya wis. Selesai. Berapa umur kita udah habisin? Baca salat cuma pendek. Makanya syaratnya surga itu cuma sederhana. Makanya Al-Kisah pertama kali itu di mana? Di sholatnya. Itu udah main-main. Sampai larangan Allah keras banget. La ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, janganlah kau mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Apa itu mabuk? Hah? Apa mabuk? Orang yang hilang ingatan. Orang mabuk itu orang yang hilang ingatan. Hatta talamu mata kulun, hingga engkau mengerti apa yang kau ucapkan. Makanya kenapa orang sholat lari kemana-mana ingatannya? Karena antara bacaannya mulutnya lain, hafalan. Ininya kemana-mana. Kenapa? Nggak diarahkan kepada bacaannya. Maknanya apa? Nggak diarahkan ke bacaan. Makanya ingatannya kemana-mana. Kenapa? Nggak berusaha untuk difahami. Itu problemnya. Ya enggak? Jujur, jamaah saya nanya. Rata-rata sholatnya nggak husuk karena apa sih? Karena ingatannya ambiar. Kenapa ambiar? Nggak diikat dengan makna. Makanya ambiar pasti. Ya kan? Nah, la taqrabus sholat, jangan dekati sholat. Ini sama dengan larangan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apalagi melakukannya. La taqraba malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Apalagi makannya. Langsung kepada Nabi Adam, la taqraba hadis sajarah, jangan kau dekati pohon kurdi. Apalagi makannya. La taqrabus sholata, jangan dekati sholat. Apalagi sholat. Mabuk sholat. Suatu saat saya cari teman, ada seorang anak muda biasa nongkrong di Priuk dan Jakarta, ya kan, lagi mau subuh, jelang subuh, dia cari dia tempat istirahatnya kan biasa tiduran di masjid, mabok itu tidur di masjid. Kemudian ada imam mau nyalakan masjid, buka, udah tahu nih tukang terer, ya kan? Jal, ngapain lo sini? Mau sholat, Pak Imam? Baik, berangkat subuh 4 Pak Imam. Pulang, mabuk, pulang, diusir. Temennya datang, mau kemana lo? Masjid, berangkat sholat subuh 2. Lu 2 aja 4 diusir. Apalagi lu cuma 2. Ini nggak ada yang tahu yang gila yang mana ini. Paham? Oke. Mabok, sholat napa? Nggak diikat dengan arti bacaannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, jamaah sekalian, ya, kebanyakan kita ini nggak sabar dalam sholatnya. Padahal perintahnya jelas. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat dulu apa sabar dulu? Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat. Saya tanya, sabar dulu apa sholat dulu? Image-nya sabar dulu. Wa innahal akabiratun illal khosiin. Minta tolong ke orang yang sabar sholat. Semua itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang berat apanya? Jamaah, yang berat apanya? Minta tolong ke Allah dengan sabar sholat. Yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang berat apanya? Jamaah, yang berat apanya? Coba. Dulu bahasa Indonesia dapat berapa? Khusyuknya. Loh, bukan. Yang berat itu sholatnya, sabar yang sholatnya. Sholat dan sabar itu sungguh berat kecuali bagian khusyuk. Artinya yang khusyuk tidak berat. Yang berat apa? Yang tidak sabar dalam sholatnya.
Infak itu sungguh berat kecuali bagi yang ikhlas. Yang berat apanya? Hah? Infaknya berat kecuali bagi yang ikhlas. Bagi yang ikhlas nggak berat. Sholat itu berat, ya kan? Sungguhnya sabar sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang berat apanya? Sabarnya. Infak itu sungguh berat kecuali bagi orang yang ikhlas. Yang ikhlas berat apa enggak? Enggak. Yang berat apa infak? Yang berat apa? Ikhlas bagian infaknya. Jamaah sekalian, ya Allah, sampai Allah perintahkan jamaah sekalian, sampai suatu saat ada anak muda sholat. Sholat. Panggil. Talinan. Irji fasolli. Fa inna kalam sholli. Ayo kembali kau sholat lagi. Kau belum sholat. Semari anak muda datang lagi. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Irji fasolli. Ulangi sholatmu. Fa inna kalam sholli. Kau tuh belum sholat. Balik mana? Anak muda sholat lagi. Tanya lagi nih. Irji fasolli. Fa inna kalam sholli. 3 kali. Sini kau. Kembali sholat. Kau belum sholat. Kau belum sholat. Kau belum sholat. Kenapa? Sholatnya cepet-cepetan. Ya, saya teringat sama sebuah masjid di daerah antara Kediri sama Tulungagung. Sholat taraweh 9 menit. Lo pernah lihat gak? Di YouTube ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif lam mim. Allah. Ya Allah, sholatnya 23 rakaat 9 menit. Masya Allah, luar biasa. Tapi itulah kelakuan kita. Gak pernah sabar dalam sholatnya. Allah perintahkan khusus tentang sabar dalam sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Perintahkan mereka untuk sabar dalam mengerjakannya. Hak apa? Hak sabar dalam sholatnya. Maksudnya apa? Ya maaf. Memaknai apa yang telah dibaca. Saya ambil contoh sederhana. Jamaah sekalian. Ini kan? Oke lah, doa dalam duduk. Rabbik firli. Artinya apa Rabbik firli, jamaah? Ampuni aku. Rabbik firli. Jamaah. Jadi sholat ini sebenarnya jamaah sekalian persaksian kemesraan yang dibangun, mengembalikan, mengulangi kemesraan yang pernah berjumpa di alam azali. Saya ulangi. Ketika ruh akan ditiupkan, Allah mengambil kesaksian atas ruh yang ditiupkan. Alastu bi rabbikum, bukan aku Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi. Mesra kan? Mesra hubungan antara ruh yang ditiupkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya di mana? Di alam azali, di alam ruh. Kapan? 120 hari di rahim ibu mau ditiupkan. Allah alastu bi rabbikum, bukan aku Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi. Nah, ketika lahir jamaah, kesaksian ini butuhkan lagi mengurangi kejadian syahadat yang diungkapkan di ketika dalam syahadat. Di mana? Dalam sholatnya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa al khasiin. Minta tolong kau dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang khusyuk. Apa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa itu khusyuk? Itu orang yang yakin bahwa dia jumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kembali kepadanya dia itu kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu jamaah sekalian sesuatu pengembalian. Baik, contoh kasus. Kenapa kita harus sabar? Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Sabar kamu dalam mengerjakannya. Allah mengatakan apa? La nas'aluka rizqan. Aku nggak minta rezeki kamu. Artinya apa? Kon sholat mesti sabar. Rezeki pasti mengalir. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut. Kebanyakan orang, jamaah sekalian, kenapa sholatnya cepat-cepat? Kenapa? Takut kehilangan rezeki. Apalagi ibu-ibu kau di warung, bapak peracangan, turun ngono sing tuh kes tak sholat saya itu Allahu Akbar. Tumbas, ya Allah. Sakit takbir teko, kaget makun teko ya. Ayo jujur, kira-kira batal dulu atau melayani dulu? Layani dulu. Kenapa? Kok pindah yang sebelah? Tumbas napa? Yang repot itu rakaat ketiga mau keempat. Allah Akbar. Tumbas. Ya Allah, itu rakaat. Tumbas. Ya Allah.
Kalau arek-arek akhirnya kecepatannya 50 km per jam. Tumbas apa? Rokok ya, saslot enggak, sabungkus enggak, sabatang. Dibelan, terjadi di masyarakat. Ya Allah. Kenapa? Cepet-cepetan sholatnya. Padahal jamaah sekalian, ketika lagi duduk, lagi berdiri, jamaah sekalian, saya masukkan tadi, Robik Fili, jamaah sekalian, bersaksi enggak? Allah Maha Pengampun, Allah mengampun, ampuni aku ya Allah. Warhamni, bersaksi enggak Bapak Allah itu Maha Penyayang? Bersaksi enggak? Saksi, sayangi aku. Wasburni, bersaksi enggak Allah Maha mencukupi? Cukupilah aku. Warfa'ni, jamaah kau bersaksi enggak sebagai hamba Allah itu Maha tinggi? Angkatlah derajatku. Warzukni, bersaksi enggak jamaah kau pada Allah memberi rezeki? Berikan rezekiku. Wahdini, bersaksi enggak Allah itu memberi petunjuk? Bersaksi, tunjuki aku. Wafini, bersaksi enggak Allah itu Maha penyembuh? Sembuhkan aku. Wa'fu anni, bersaksi enggak Allah itu Maha pemaaf? Maafkan aku. Ada dialog antara bacaan dengan batinmu, ada dialognya. Kenapa ada mintanya? Ini enggak. Allah Allahu Akbar. Ngerampok ini. Gak jalur. Kenapa? Tidak ada tumaninanya. Jadi jamaah sekalian, sabar yang dimaksud sini apa? Harus tumanina itu rukun sholat. Enggak tumanina batal sholatnya. Selesai, enggak ada cerita. Coba lihat nanti Pak Imam bacanya benar enggak? Rabbik filni warhamni wazburni, satu persatu. Ayo jenengan ke Arab sana, ke Mekah. Ayo lihat orang sana Mekah. Ya Allah, Sami Allahu liman hamidah. Kalau baru datang keto, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Iki saya teko iki. Makmumnya baru datang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu lama berdiri. Suwe. Allahu Akbar. Sujudnya lama. Kenapa? Tuma. Ninanya benar-benar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa? Memuji Tuhan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tenanan. Subhanallah, ya Allah Akbar. Apa kombunya enak, Pak? Iya, pengalaman. Masuk. Para pelaku-pelaku itu ketawa-ketawa. Mudah-mudahan setelah ini enggak lagi deh. Lo serius jamaah sekalian. Ada, ya kan? Ada jedanya. Kenapa? Ya sabar, ngapain? Sabar merebusi Allah. Ayo jamaah sekalian, saya tanya Bapak Ibu. Jujur ya. Kau punya anak atau Bapak Ibu ketika masih kecil minta uang sama emaknya bapaknya. Mah, sanggup. Tumanina enggak nih? Mah, sanggup. Tumanina enggak nih? Tumanina enggak? Nah, sanggup, Pak. Kurang ajar, enggak tempel itu bapakmu. Kurang ajar. Rabbi firli. Ampuni. Wahamni. Wasburni. Warfa'ni. Warzukni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu anni. Ada mintanya. Iki gak sholat. Makanya hari ini banyak orang itu membaca bacaan sholat, bukan sholat. Hari ini banyak orang membaca doa, bukan berdoa. Paham saya? Membaca. Kau baca doa, baca sholat, bukan sholat. Kalau sholat nggak mungkin apa? Ada hatinya. Makanya jamaah sekalian sebagai penutup, yang dipanggil untuk beribadah itu bukan orang Islam, tapi orang beriman. Saya ulangi, yang dipanggil untuk ibadah itu jamaah bukan orang Islam, orang beriman. Kita lihat perintahnya, puasa. Ini kan, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya betul kan? Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu untuk puasa. Dalam sholat juga sama. Yang dipanggil untuk sholat itu orang beriman, bukan orang Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hei orang beriman, minta tolong ke Allah dengan sabar dan salat. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Zikir itu dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hei orang beriman, banyak-banyaklah zikir. Bisa nggak petang siang petang hari. Siapa yang dipanggil? Orang beriman, bukan orang Islam. Bedanya di mana Islam sama iman? Beda banget. Islam itu bicara teknis. Sering saya kali sama sini. Islam itu bicara teknis, tata cara, bentuk upacara, angkat tangan. Teknis apa? Sholat itu dari mulai takbir sampai salat. Teknis. Gerakan-gerakan teknis. Stop. Ya. Qalatil arabu amanna. Orang baru datang ke Rasulullah. Hei Muhammad, kami telah beriman. Turun wahyu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Hei Badui, kau belum beriman. Kau itu baru berislam. Se-Islam masih teknis. Teknis toh. Puasa kita juga masih teknis. Kenapa? Falamma yadkhul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Oh, iman itu yang di hati. Masuk ke hati, bukan gerakan itu. Makanya beda banget antara orang Islam puasa kita dengan puasa yang lainnya. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari jamaah kalau ingin memperbaiki sholat kita, mari kita maknai ayat demi ayat, baca terjemahnya apa, dia bukan menerjemahkan, memahami cukup. Ya, jamaah sehingga ada bekas ruku dan bekas sujud dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jamaah kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.